yang ada aturannya. Kalau kemarin saudara-saudara baca yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani, baca nggak? Perkembangan restriksi, pembatasan perdagangan itu meningkat 4 kali lipat. Ya, saya baru pulang dari APEC kemarin, Dirjen WTO paparan. Sekarang pembatasan perdagangan itu naiknya 4 kali lipat, betul yang disampaikan Ibu Menteri Keuangan kemarin itu. Jadi waktu di APEC dipaparkan. Kenapa? Sekarang semua negara melindungi industri dalam negerinya. Pendukung utama seperti Amerika, ya kan? Waktu di APEC komplain Menteri Perdagangan Tiongkok karena barang-barang mobil listrik nggak bisa masuk. Alasannya subsidi, ya, gitu. Pokoknya ada alasan tuh, ada saja. Gitu. Nah negara kita ingin juga menjadi negara maju. Kita ingin punya penghasilan 20.000 US dollar income per kapita. Kita juga ingin anak-anak kita sekolah bagus, pakaian bagus, rumah bagus, kan begitu. Kita juga ingin masyarakat kita sejahtera, ya, cukup gizi, sandang, pangan, papan, semuanya gitu. Lah tentu ekonominya harus tumbuh, ya. Ekonomi tumbuh itu ya ini termasuk industri, UMKM dan sebagainya, gitu ya. Nah itu yang harus kita kembangkan, kita dukung sehingga kita bisa setara dengan negara-negara maju yang lainnya. Negara maju juga begitu, sama, ya. Jadi dagang itu ada pasar bebas, tapi juga free trade, tapi fair trade. Dan yang paling penting seluruh negara mengutamakan kepentingan nasionalnya. Nah kalau kita tidak, ya, sekarang misalnya Eropa, produk-produk Tiongkok nggak bisa masuk, Amerika nggak masuk, mobil listrik nggak bisa, ini nggak bisa, apa nggak bisa, ditolak. Lah jangan sampai produk-produk itu membanjiri di tempat-tempat kita dengan cara-cara yang tidak tepat, tidak benar, apalagi melanggar ketentuan yang mengakibatkan pabrik-pabrik kita, industri kita tutup. Nah ini contohnya, ya, kalau dia masuk A, dia masuk B, itu pajaknya beda, semuanya beda, apalagi tidak pakai standar SNI, tentu akan menghancurkan industri kita. Ini elektronik, ya, pakaian, kemarin besi baja, ukuran sama 12 juga, tapi komposisinya beda. Ya, kalau dipakai bisa rubuh bangunan. Ya, Krakatau Steel bisa tutup. Karena sama ukurannya, harga dia 10, KS 20, tapi isinya beda. Kan nggak ada kita ngetes besi isinya apa. Tapi di kita bisa kita cek, ya, memenuhi standar atau tidak. Nah, itulah dalam rangka itu saya setiap bulan akan melakukan jangan main. Ya, yang tidak beres, yang tidak benar, kalau berdagang silakan, tapi memenuhi aturan. Ya, kalau ada juga yang kena pajak, ada yang kena biaya masuk dan lain-lain, silakan penuhi. Nah, tapi kalau melanggar aturan, kami tiap bulan PKTN akan melakukan cek pasar. Ya, tidak bersama dengan Barreskrim. Ya, kami mitra kami di mana-mana tahu cepat kaminya. Jadi jangan main-main. Gitu. Kalau berdagang sesuai aturan silahkan. Tapi kalau melanggar aturan pasti kami temukan dan kami basmi. Ya. Nah hari ini kita temukan di sini apa ini? 40.000, bayangin. 40.000 berapa? Tuh, 40.282 pieces. 40.282 dengan nilai 6,7 miliar. Ini nilai masuk, nilai beli. Kalau nilai jual lebih lagi. Ya, 9 jenis elektronik, gitu. Yang tidak memenuhi SNI, ya, K3L dan MKG, ya. Lalu karena itu ini harus kita tertibkan, saudara. Saya kira itu, mungkin ada yang pertanyaan? Aturannya sendiri Pak, ini pelanggaran apa? Dimusnahkan. Undang-Undang 21. Aturannya aturan apa Pak yang dilanggar dari sini? Undang-Undang 32, turunannya Permendak 21 tahun 2023. Undang-Undang 8. Pak, di
Pak, ini kejadian ini apa karena daerah lemah pengawasan atau gimana Pak? Ya namanya juga orang usaha macam-macam. Ya kan, ada yang lurus, ada yang setengah lurus, ada yang beko ya kita temukan, kita sekat. Ini ditutup apa gimana Pak? Ya kemarin misalnya gas, ya kan, setelah kita pasir, oh sekarang bagus. Nggak ada yang berani main-main gas, ya. Jadi masyarakat aman. Yang tadinya 3 kilo, bayarnya terimanya 2, sekian, sekarang udah bagus. Dulu pom bensin pernah juga kan, kemarin besi baja, sekarang ini elektronik. Dulu yang lagi ramai kita pakaian. Pak, Jadi pengawasan. untuk sanksinya sendiri ini selain pemusnahan barang ada apa lagi Pak? Apa sanksi denda atau pidana gitu Pak? Ya administrasi. Tapi kalau kita peringatkan berkali-kali ya baru nanti kita sekat juga. Ya. Jadi pertamanya kita kasih tahu, kita busnakan ya sudah. Kalau masih terus ya nanti bisa merusak perekonomian nasional lebih berat lagi. Apa? Iya. Nah, ini yang dijual di TikTok itu bukan sih Pak barangnya Pak? Oh saya nggak tahu jualnya berapa. Ya. Impornya tadi dicabut ya Pak? Ya tentu diingatkan ya. Kalau memang masih bandel juga musnahkan ya cabut. Ya, kalian ada pegawainya banyak ya. Kita beritahu dulu ya, mungkin hilap ya Pak ya. Salah gitu ya. Pak, izin di Perda 8 ini kan elektronik termasuk yang direlaksasi dari Perda 36. Nah berarti aturannya selain ke Enggak direlaksasi kan, tetap aja, cuman mempermudah aja. Dulu kan post border, sekarang border. Ya, nanti ada LS kan. Jadi disurvei juga nanti Jadi melalui. persyaratan impornya alas aja ya Pak? Iya tetap. Ya, cuma tidak mengeluarkan apa namanya itu pertek. Nah, karena perteknya belum jadi perteknya nggak usah. Tapi tetap, misalnya barangnya ini akan disurvei, dilihat harus SN gini dicek nanti sama lembaga surveyor ya. Ada Skopindo dan lain udah sesuai, baru dia bisa sampai Pak, sini. barangnya dari mana aja Pak? Katanya dari 99, sekian ada di Tiongkok. Ya, memang Tiongkok kan sama Barat ini di ban, bukan di ban ya, dipersulit. Jangan sampai di sana nggak bisa masuk, barangnya lagi ke sini semua, mati kita. Ya, industri kita bisa mati. Ini Tiongkok Pak? Dah, terima kasih ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Ya. Ya, oke ya. Oke ya. Makasih ya, Dek. Makasih. Amal soleh, amal soleh. Iya, makasih ya. Iya, makasih ya. Pak, terima kasih ya, Pak. Saran dari Pak